Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Anggraini dari kelas 2B, Prodi S1 Farmasi, Stikes Bakti Mandala Husada Slawi. Di sini saya akan menjelaskan tentang target organ efek toksik yang meliputi sistem saraf, darah, liver, jantung, dan ginjal. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang toksikologi. Toksikologi adalah ilmu yang menetapkan batas aman dari bahan kimia. Selain itu, toksikologi juga mempelajari jelas atau kerusakan atau cedera pada organisme, contohnya pada hewan, tumbuhan, dan manusia yang diakibatkan oleh suatu materi substansi atau energi. Mempelajari racun tidak saja efeknya, tetapi juga mekanisme terjadinya efek tersebut pada organisme dan mempelajari kerja kimia yang merugikan terhadap organisme. Banyak sekali peran toksikologi dalam kehidupan sehari-hari, tetapi bila dikaitkan dengan lingkungan, dikenal istilah toksikologi lingkungan dan ekotoksikologi. Organ dan toksisitas selektif. Efek toksik atau suatu zat dapat terjadi karena kemampuannya berkaitan dengan sistem biologi tertentu dan dapat menyebabkan perubahan biokimia atau struktural baik langsung atau tidak langsung yang dapat mengganggu fungsi dari sistem tersebut. Selanjutnya ada penyebab terjadinya selektivitas organ. Yang pertama, merusak zat endogen yang sangat dibutuhkan oleh sistem biologi. Yang kedua, organ mengakumulasi xenobiotik melalui berbagai jalur transporter. Yang ketiga, adanya kemampuan mengikat organ atau bagian organ sehingga kehilangan fungsinya. Target organ. Organ efek toksik meliputi: yang pertama, ada organ hepar atau hati, disebut juga dengan hepatotoksikan. Manifestasinya steatosis, hepatitis, sirosis, tumor dan kanker hati, dan hemangiosarkoma. Yang kedua, darah dan kardiovaskular, disebut juga dengan hematotoksik dan kardiotoksik. Manifestasinya hipoksia, anemia, leukemia, kardiotoksik, dan kerusakan pembuluh darah di paru-paru. Selanjutnya yang ketiga ada sistem saraf, disebut juga dengan neurotoksikan. Manifestasinya ensefalopati, neurotopati. Yang keempat ada ginjal atau disebut juga dengan nefrotoksik. Efek toksik pada ginjal dapat berupa gagal ginjal akut dan kronis. Selanjutnya di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Uji toksisitas akut ekstrak etanolik terstandar dari kulit akar senggugu. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui potensi ketoksikan akut, menilai berbagai gejala klinis, spektrum efek toksik, dan mekanisme perantara pada kematian hewan uji akibat pemujaan sediaan uji ekstrak etanolik terstandar kulit akar senggugu. Penelitian ini mengikuti rancangan acak lengkap pola searah dengan menggunakan subjek uji berupa mencit jantan galur sehat umur 2-3 bulan dan mempunyai bobot badan yang seragam. Subjek ini sebanyak 25 ekor dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu 1 kelompok kontrol pelarut CMCNA 0,5% dan 4 kelompok perlakuan 4 peringkat dosis 0,7280, 1,2144, 2,0257, dan 3,3790 gram per kilogram BB. Pengamatan gejala toksik dan jumlah hewan uji yang mati dilakukan selama 24 jam. Apabila ada hewan uji yang mati sebelum jam ke-24 setelah pemberian sediaan uji, mencit dibedah untuk diambil jantung, hati, paru-paru, ginjal, lambung, dan usus. Pada akhir masa uji, yaitu
jam ke-24 sisa mencit yang masih hidup dari tiap kelompok ditimbang dan dikorbankan untuk selanjutnya diambil organ-organ vitalnya untuk pengamatan histopologi yang bertujuan untuk mengevaluasi mekanisme terjadinya efek toksik atau kematian. Pendahuluan. Salah satu contoh obat tradisional ini yaitu seduhan kulit akar senggugu yang dapat digunakan untuk asma, bronkitis, peluruh air seni, obat batuk, dan untuk memperoleh suara yang jernih. Pada umumnya, penggunaan obat tradisional untuk pengobatan, dosis, atau takaran yang digunakan tidak sesuai standar resmi yang menyatakan adanya dosis lazim dan dosis maksimum. Organ yang biasa diamati dalam pemeriksaan histopologi pada hewan uji setelah pemberian sediaan uji yaitu jantung, paru, hati, usus, lambung, dan ginjal. Hati merupakan organ target dalam studi toksisitas, di mana fungsi utama dari hati yaitu mengumpulkan, biotransformasi, dan mengeliminasi xenobiotik. Fungsi ini akan meningkatkan bila ada sejumlah besar senyawa kimia yang masuk atau diberikan pada hewan uji dalam studi toksisitas. Nah, di sini ada contoh gambar dari tanaman senggugu. Nah, di bawahnya ada kulit akar senggugu. Selanjutnya ada hasil dan sedikit pembahasan. Jumlah mencit jantan yang mati pada pengamatan selama 24 jam setelah pemberian oral sediaan uji ekstrak etanolik terstandar kulit akar senggugu dosis tunggal. Nah, di sini ada tabel hasil dari perlakuan yang tadi diperoleh jumlah mencit yang mati terbanyak yaitu pada kelompok yang keempat dengan perlakuan sediaan uji dosis sebanyak 3,3790 gram per kilogram BB dan LD50-nya 1,5671 gram per kilogram BB. Kesimpulan dari review jurnal tersebut yaitu hasil penelitian menunjukkan potensi ketoksikan akut LD50 ekstrak etanolik terstandar kulit akar senggugu menggunakan mencit jantan galur yaitu sebesar 1,5671 gram per kilogram BB dengan kategori sedikit toksik. Selain itu, pemberian sediaan uji dapat menyebabkan perubahan perilaku pada hewan uji berupa vokalisasi, kepasifan, dan sekresi cairan mukus. Hasil pemeriksaan histopologi menunjukkan adanya perubahan pada organ usus berupa infiltrasi sel radang limfosit dan neurotrofil pada mukosa usus setelah pemberian sediaan uji pada semua peringkat dosis. Nah, jadi kesimpulan pada penjelasan materi kali ini yaitu toksikologi adalah ilmu yang menetapkan batas aman dari bahan kimia. Selain itu, toksikologi juga mempelajari jelas atau kerusakan atau cedera pada organisme, contohnya pada hewan, tumbuhan, dan manusia, yang diakibatkan oleh suatu materi substansi atau energi. Mempelajari racun tidak saja efeknya, tetapi juga mekanisme terjadinya efek tersebut pada organisme dan mempelajari kerja kimia yang merugikan terhadap organisme. Target organ pada efek toksik yaitu ada sistem saraf, darah, liver, jantung, dan ginjal. Sekian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.